Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal IPA untuk materi sistem pernafasan kelas 8 SMP untuk episode kedua. Kita mulai untuk nomor 11. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkus. Proses yang terjadi pada alveolus adalah A. Pengaturan suhu pernapasan, B. Peningkatan udara pernapasan, C. Perubahan tekanan udara pernapasan, D. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita ingat kembali, alveolus terdapat di, ini dia, ini adalah alveolus. Dan untuk proses yang terjadi di alveolus adalah D. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Jika kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, volume udara yang masih tertinggal di paru-paru kurang lebih A. 0,5 liter, B. 1,0 liter, C. 1,5 liter, D. 3,5 liter. Oke. Yang ditanyakan adalah sekuat-kuatnya volume udara yang masih tertinggal di paru-paru. Jadi ini yang disebut dengan volume udara residu atau sisa. Maka kita harus memahami grafik berikut ini. Nah, untuk volume udara residu itu atau volume sisa itu adalah 1000 cc. Nah, kemudian atau 1000 mililiter. Nah, kemudian kita amati untuk grafiknya untuk volume sisa atau volume udara residu terdapat pada bagian ini. Nah, ini yang paling bawah. Volume sisa atau volume residu. Maka kita lihat untuk grafik mililiternya yaitu 1000 mililiter atau 1000 cc. Nah, 1000 mililiter ini karena di soal itu dalam satuan liter, maka mililiter ini kita jadikan liter, yaitu ya 1 liter. Jadi jawaban nomor 12 adalah yang B, 1 liter. Kita lanjutkan untuk nomor 13. Makan sambil berbicara menyebabkan tersedak. Sebab pada pangkal tenggorokan terdapat suatu katup yang bekerja dengan membuka dan menutup pada saat menelan makanan, yaitu A. Laring, B. Trakea, C. Bronkus, D. Epiglotis. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Epiglotis. Nah, ini dia untuk bagian dari epiglotis. Nah, ini. Saya beri untuk bagian yang namanya epiglotis. Kita lanjutkan untuk nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Proses pernapasan berikut menunjukkan. Oke, kita perhatikan ya gambarnya ya. Oke. Ini yang ditunjuk panahnya, kita lihat pilihannya. A. Inspirasi pernapasan dada, B. Inspirasi pernapasan perut, C. Ekspirasi pernapasan dada, D. Ekspirasi pernapasan perut. Nah, ini dia. Jadi untuk gambar ini terlihat ya bahwa yang ditunjuk ini adalah bagian diafragma. Dan dari diafragma ini terlihat bahwa diafragmanya mengendur. Ketika mengendur, maka akan ada udara yang keluar. Nah, untuk dengan ciri-ciri diafragma mengendur ini menunjukkan adalah aktivitas pernafasan perut. Nah, kemudian karena diafragmanya mengendur, maka itu ada dan udara keluar, maka itu adalah ekspirasi. Bagian yang kanan ya, ekspirasi ya. Untuk otot diafragma
relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, maka udara dapat keluar. Dan ini disebut dengan pernafasan perut atau ekspirasi pernafasan perut. Jadi untuk nomor 14 adalah D, ekspirasi pernafasan perut. Kita lanjutkan soal nomor 15. Difusi oksigen di dalam darah terjadi di A. alveolus, B. bronkus, C. faring, D. laring. Ya, A. alveolus. Oke, masih ingat ya alveolus? Ini dia. Alveolus. Kita lanjutkan soal nomor 16. Perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pernafasan di bawah ini. 1. Infeksi dari kuman. 2. Ditularkan oleh unggas. 3. Rongga faring maupun laring tersumbat lendir. 4. Disebabkan virus H5N1. Gangguan yang menyebabkan terjadinya difteri adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Oke, untuk difteri, apa itu difteri? Difteri merupakan infeksi bakteri serius yang mempengaruhi selaput lendir tenggorokan dan hidung yang ditimbulkan bakteri patogen bernama Corynebacterium diphtheria. Gejalanya apa? Panas tinggi, kemudian sakit waktu menelan dan mengorok, kemudian pembesaran kelenjar getah bening leher, kemudian munculnya pseudomembran berwarna putih keabuan dan mudah berdarah jika dilepaskan, kemudian pembengkakan jaringan lunak leher, bullneck. Kemudian, apa bahayanya? Difteri tidak hanya berhenti di sakit tenggorokan. Jika penanganan dari difteri ini terlambat, maka infeksi akan menjalar pada jantung hingga saraf pusat yang bisa berakhir pada kematian. Kemudian, cara mencegahnya adalah pencegahan satu-satunya difteri adalah imunisasi. Oke, kita lanjut ke soal ya. Jadi, untuk difteri ini, gangguannya disebabkan yang pertama, dari keterangan ini ya. Yang satu bagaimana? Betul ya, infeksi dari kuman. Kemudian yang kedua, rongga faring maupun laring tersumbat lendir. Ini lendir. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. A. Kita lanjutkan soal nomor 17. Perhatikan grafik berikut ini. Oke, ini grafik volume udara ya. Kemudian pertanyaannya, volume udara yang masih dapat dihirup dengan sekuat-kuatnya setelah respirasi biasa adalah A. 1,5 liter, B. 2,5 liter, C. 3,5 liter, D. 5,0 liter. Oke, kita perhatikan bahwa yang diminta adalah masih dapat dihirup dengan sekuat-kuatnya setelah respirasi biasa. Jadi ini adalah volume udara komplementer. Oke, yang diminta adalah volume udara komplementer. Grafiknya kita perbesar ya ke sini, kita perjelas, kita pelajari manakah yang termasuk volume udara komplementer. Oke, jadi volume udara komplementer ini adalah nama lainnya adalah volume cadangan inspirasi dengan jumlah volume 1500 cc. Kita perhatikan ke grafik di bawahnya, kita cari manakah volume cadangan inspirasi, ini dia. Nah, jadi volume cadangan inspirasi ini ada di bagian paling atas ini ya. Dari kita baca ini berarti yang bawah, paling bawahnya adalah 3000, kemudian ke atas 4000. Nah, ini antara 4000 dan 5000.
500 berarti ini adalah 1500. Ini ya tertulis di sini jelas 1500 ml atau 1500 cc. Kita jadikan liter, jadinya adalah 1,5 liter. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Tenggorokan sebagai jalan udara pernapasan tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Manfaat tulang berbentuk cincin ini adalah A. Mencegah kebocoran, B. Menjaga tetap terbuka, C. Menjadi semakin berat, D. Mampu menyaring udara. Ya, yang B. Menjaga tetap terbuka. Kita lanjutkan soal nomor 19. Pernapasan dengan melibatkan kontraksi otot antar tulang rusuk adalah pernapasan A. Dada, B. Tidal, C. Perut, D. Diafragma. Ini karena berkaitan dengan tulang rusuk, ini adalah pernapasan dada. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi untuk udara masuk, maka tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk dan volume rongga dadanya akan membesar. Sebaliknya untuk ekspirasi, maka udara akan keluar, tulang rusuk turun karena otot interkosta berrelaksasi, kemudian volume rongga dada mengecil. Jadi untuk jawaban nomor 19 adalah A. Pernapasan dada. Selanjutnya nomor 20, untuk menjaga kesehatan paru-paru dapat dilakukan dengan menghindari A. Merokok, B. Terlalu capek, C. Tidak tidur larut malam, D. Makan makanan yang berlemak. Jelas ya, A. Merokok, menghindari merokok. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ditunggu selalu video-video selanjutnya dan jangan lupa ditonton juga video-video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.